يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, mukminin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, Jumat hari ini, kita umat Islam merayakan hari raya Idul Adha yang diawali dengan 10 hari yang pertama kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak takbir, yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 10, pada tanggal 9 bulan Zulhijjah kita melaksanakan Shaum Arafah, dan pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha yang insya Allah setelah ini nanti kita akan melanjutkannya dengan ibadah kurban. Seluruhnya itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang hanya diberikan kepada kita semua orang-orang yang beriman. Kaum muslimin mukminin rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin menunaikan 3 ibadah besar, yakni ibadah haji, yang kedua ibadah sholat Idul Adha, dan yang ketiga adalah ibadah kurban. Ketiga hal ini merupakan syiar-syiar agama, syiar-syiar Islam yang harus ditampakkan di muka bumi ini. Maka perlu sedikit kita merubah cara pandang kita terhadap hari raya Idul Adha. Satu kebiasaan di negeri kita ini, di mana perayaan 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, kebiasaan di negeri ini manusia begitu antusias merayakan hari raya Idul Fitri. Tetapi mungkin sebagian dari kita kurang antusias melaksanakan atau merayakan hari raya Idul Adha. Ini bisa dilihat dari jumlah kaum muslimin di negeri ini yang menghadiri sholat idnya, yang merayakannya, yang bergembira di hari itu. Bahkan mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang hanya menganggap kurang euforia di dalam melaksanakan ibadah di Idul Adha. Tapi ketahuilah, jikalau di hari raya Idul Fitri Allah hanya mengharamkan 1 hari saja untuk berpuasa, sedangkan di hari raya Idul Adha Allah mengharamkan 4 hari untuk berpuasa. Artinya apa? Idul Adha ini mestinya
kita rayakan setidaknya sama bahagianya ketika kita merayakan hari raya Idul Fitri. Ketahuilah para hamba Allah rahimakumullah, dari syiar-syiar agama ini, dari mulai ibadah haji, sholat idul adha, dan ibadah kurban, ini banyak nasihat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya kalau kita melihat satu demi satu ibadah-ibadah ini. Yang pertama, ibadah haji. Ibadah haji ini adalah lambang kesatuan kaum muslimin, di mana Allah syariatkan muslimin dari berbagai negeri, dari penjuru dunia, untuk berkumpul di satu tempat melaksanakan ibadah yang sama, mendatangi Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Ini adalah isyarat supaya kaum muslimin ini bersatu, tidak bercerai-berai. Makanya di dalam Al-Quran Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dengan Islam, seraya berjamaah, bersatu, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini ibadah haji. Kemudian ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan teladan untuk rela ketika diminta sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, ibadah kurban ini adalah pembuktian keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah. Coba kita lihat sejarah ibadah kurban ini. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra beliau, Nabi Ismail. Betapa beratnya seorang ayah yang sudah lama merindukan anak, ketika Allah kabulkan memiliki anak, anak tersebut sedang dalam kondisi yang paling menyenangkan, usia-usia yang sangat menggembirakan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan untuk dikurbankan, disembelih. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mengutamakan ketaatannya kepada Allah daripada sekedar cintanya kepada. Ini ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Sampai hari ini sejauh mana sikap kita terhadap ketaatan kepada Allah? Sudahkah kita merelakan sesuatu yang kita cintai, baik berupa harta, jiwa, ataupun waktu, untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini jawaban ada di kiri kita masing-masing. Maka kalau kita ingin menghayati ibadah kurban ini, maka jadikanlah perintah Allah dan Rasulnya ini yang utama bagi kita semua. Kita hendaknya mengalahkan kepentingan-kepentingan kita yang lain. Dan ada satu hal yang menarik dari kisah penyembelihan Nabi Ismail ini, di mana ketika Nabi Ismail ini sudah siap untuk disembelih
oleh ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan pengorbanan ini dengan hewan ternak secara tersirat. Artinya membunuh manusia itu kalau tidak ada sebab itu sesuatu yang sangat dibenci bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi, barang siapa membunuh seseorang tanpa sebab, orang itu membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia sudah membunuh seluruh manusia. Waman ahya, dan barang siapa menjaga kehidupan seseorang, faka'annama, maka seolah-olah ahyan nasa jami'an, dia telah memberi keselamatan, menghidupkan seluruh manusia. Membunuh satu orang tanpa sebab yang dibenarkan agama, itu dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Maka bagaimana bisa ditolerir ketika ada manusia yang membunuh sekian ribu, sekian juta manusia, seperti yang dilakukan oleh bangsa atau kaum Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina, yang tercatat mungkin hingga hari ini lebih dari 50.000 jiwa yang sudah terbunuh di Palestina. Maka kita sebagai sesama kaum muslimin, setidaknya jangan lupakan doa kita untuk mereka. Kemudian para hamba Allah rahimakumullah, ibadah kurban ini juga mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan pendidikan dalam keluarga kita. Sebagaimana dalam sejarah, ketika Nabi Ibrahim ini hendak menyembelih Nabi Ismail, beliau berkata kepada putranya, wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Maka dengan mantap Nabi Ismail yang saat itu masih berusia anak-anak menjawab, wahai ayah, kalau itu memang perintah Allah, maka laksanakan. Satu kalimat yang menunjukkan betapa Nabi Ismail ini sudah terdidik sejak kecil dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai agama, sehingga ridho ketika Allah menetapkan sesuatu untuk dirinya. Dan kita ketahui bersama, dalam perjalanan hendak menyembelih Nabi Ismail ini, setan, iblis, itu berusaha menghalangi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai 3 kali, yang sekarang diabadikan dengan lempar jumroh yang 3 kali. Artinya apa? Setan tidak tinggal diam ketika manusia hendak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bahasa Jawa kita, ibadah, taat, itu memang perlu dipaksa, dan bahkan kadang-kadang perlu dipaksa oleh orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bisa meneladani
ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan merayakan hari raya Idul Adha pada pagi hari ini. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alhum hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa wahhidillahumma sufufahum wa ajmi' kalimatuhum wa alal haq wa aksir syauqataz zalimin wa tubis salama wal amna li ibadika ajma'in. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makanin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'alhu sa'rana ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.